Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this video is presentation with material policy planning. So, first of all, I want to introduce myself. My name is Sabrina, NIM 20002018. Next, this topic we have for topic is material. Number one, yaitu policy issue. Number two, policy agenda. Number three, jenis-jenis policy agenda. And then last, formulation problem. Okay, I want to tell you about policy issue. Nah, Harrison pada tahun 2008 halaman 550 dalam Rian Tono pada tahun 2017 ini memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik. Nah, jika hal ini berkepanjangan atau berkelanjutan, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Nah, sedangkan menurut Prayudi pada tahun 2008 mendefinisikan isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Nah, isu ini bisa meliputi seperti masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Oke, next. Menurut Cabell and Fiber mengkategorikan ada 4 jenis isu. Number one, ada isu fakta, yaitu isu yang tidak perlu dipertentangkan. Next, ada isu definisi. Nah, isu definisi ini yaitu isu yang memiliki lebih dari satu definisi dan akan lebih baik untuk didiskusikan secara bersama. And then ada isu nilai. Isu nilai ini menilai sesuatu isu itu baik atau buruk, etis atau tidak, dan benar atau salah. Dan last one, ada isu kebijakan. Nah, isu kebijakan ini adalah pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Next topic, ada policy agenda. Policy agenda dapat didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, di sini tidak semua isu dapat dijadikan atau dibuat agenda kebijakannya. Adapun kriteria-kriteria isu yang akan dijadikan agenda kebijakan oleh pembuat kebijakan. Number one, isu tersebut telah mencapai titik krisis tertentu. Number two, isu tersebut telah mencapai tingkat partikularistik tertentu yang dapat menimbulkan dampak atau impact yang dramatik. And number three, isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan dari pemberitaan media. Nah, next, isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas. Number 5, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan atau legitimasi dalam masyarakat. And the last one, isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang questionable, di mana posisi itu sulit dijelaskan namun mudah dirasakan oleh masyarakat. Next, we have topic yaitu jenis-jenis policy agenda. Roger Wyckoff and Charles D. Elder mengidentifikasikan ada macam policy agenda. Number one, ada
Agenda sistemik. Agenda sistemik ini terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang atau problem-problem yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintahan yang sah. Nah, agenda sistemik ini terdiri dari isu yang secara umum dirasakan oleh masyarakat atau mendapat perhatian masyarakat luas. Contohnya seperti problem criminal problem, healthy, ataupun masalah kemiskinan. Next, ada agenda lembaga. Nah, agenda lembaga ini adalah masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat government, misalkan seperti agenda kepresidenan, agenda pengadilan. Nah, agenda lembaga ini terdiri dari isu yang telah mendapat perhatian khusus oleh pengambil keputusan dalam lembaga-lembaga yang spesifik. Contohnya seperti di Moms and Son atau kesehatan ibu dan anak, serta ada pencurian dan juga kemiskinan kaum pinggiran kota. And then last one, topik yang terakhir yaitu mengenai formulation problem. Nah, merumuskan masalah dan policy isu merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam hampir seluruh proses analisis policy. Kurang tepat atau salah dalam mengidentifikasi problem, maka policy yang dihasilkan pun tidak cukup atau mampu menyelesaikan problematik atau bahkan memunculkan problem yang baru. Nah, formulation problem ini dilakukan berdasarkan pengenalan problem terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian government, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih. Begitu. Nah, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. Nah, biasanya penyusunan problem policy ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada mengartikan, mengkonsep, dan mengkhususkan problem atau mengkhususkan suatu masalah tersebut. Oke, sampai di sini dulu video presentasi dari saya. Thanks for your attention. I say thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.